Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah perspektif pendidikan menurut Al-Quran dan Hadis. Pada kesempatan yang baik ini, ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama pahami terkait dengan sejauh mana Al-Quran dan Hadis memandang pendidikan yang tentunya menjadi sebuah kepentingan kita sebagai tenaga pendidik, sebagai dosen, sebagai mahasiswa untuk bisa mengimplementasikannya. Judul yang akan kita sama-sama bahas sekarang adalah tentang metode pendidikan Qur'ani, yaitu sebuah cara proses pendidikan dilakukan melalui sistem Al-Quran yang tentunya di dalamnya menyangkut Al-Hadis sebagai utusan Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan Al-Quran ini. Pada kesempatan kali ini, perspektif Al-Quran dan Hadis dan pemikiran ulama pendidikan Islam menjadi dasar penjelasan sehingga kita akan sama-sama bisa mendalami dan juga tentunya membuat sebuah konsep sehingga bisa diimplementasikan. Baik teman-teman semua, kita mulai dari pembahasan ini dari apa sih yang menjadi latar belakang tentang materi ini perlu disampaikan. Yang pertama adalah pendidikan Islam bertujuan membentuk insan beriman dan berakhlakul karimah. Dengan adanya sebuah prinsip bahwa pendidikan merupakan sebuah proses untuk menjadikan manusia lebih baik lagi, maka pendidikan Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis bertujuan membentuk insan yang beriman dan berakhlak mulia. Artinya membangun bagaimana ada relevansi ataupun kesesuaian hidup antara manusia dengan Tuhannya atau sering kita sebut hablum minallah dan manusia dengan sesamanya atau hablum minannas. Keharmonisan itu adalah menunjukkan tujuan yang paling dominan dari adanya sistem pendidikan Islam yang terselenggara melalui Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Sunnah tidak hanya memuat materi, tetapi juga tentang metode pendidikan. Al-Quran banyak mengungkap pada kita tentang bagaimana kita harus melakukan, bagaimana kita harus beramal soleh, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama. Namun tentunya dalam Al-Quran juga ada penjelasan, ada petunjuk bagaimana metode yang bisa dilakukan. Tidak hanya materi, tapi cara-cara kita melakukannya. Sehingga pesan-pesan Islam, pesan-pesan akhlakul karimah yang dibimbing oleh Al-Quran dan Hadis itu bisa tersampaikan pada anak-anak kita, pada anak-anak didik kita tentunya. Baik teman-teman sekalian, ketika berbicara Al-Quran tentunya tidak lepas dari figur yang menjadi toladan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah merupakan teladan utama dalam praktek pendidikan Qur'ani. Disinilah bagaimana Al-Quran menjelaskan sistem pendidikan, metode pendidikan yang bisa kita lakukan. Sisi yang lain juga kita bisa melihat bagaimana Rasul menyampaikan pesan-pesan dakwah ini, pesan-pesan pendidikan ini kepada umat, kepada para sahabat, sehingga kita bisa mengambil sebuah contoh yang mana Rasulullah telah berhasil menyampaikan dakwah itu. Yang pertama, metode yang bisa kita pahami dari Al-Quran dan Hadis, khususnya Al-Quran, yang pertama adalah yang berkenaan apa yang disebut metode Al-Mau'idotul Hasanah, yaitu sebuah metode nasihat yang baik dan menyentuh hati. Para guru, para ustadz, para kiai, tentunya mereka mempunyai murid ataupun juga mempunyai siswa ataupun juga mempunyai umat yang siap-siap selalu mendengar petuah, mendengarkan sebuah pesan-pesan Islam. Bagaimana cara pesan itu bisa sampai komunikasinya bisa lancar antara yang menyampaikan dan yang menerima pesan. Receiver-nya ini, para penerima pesannya itu terkesan dan bisa menerima ajaran-ajaran itu. Maka metode yang bisa digunakan adalah dengan metode bagaimana nasihat yang baik dan menyentuh hati. Disampaikan melalui lemah lembut, disampaikan melalui sistem komunikasi yang menyentuh, sehingga mereka mengerti,
mereka paham, bahkan selanjutnya ada terinternalisasi pada dirinya menjadi sebuah sikap yang melekat dan menjadi sebuah karakter. Itulah al-mau'idatul hasanah. Teman-teman semua, di sini dijelaskan, mau'idatul hasanah adalah penyampaian nilai dan kebenaran melalui nasihat yang baik, lembut dan persuasif, menyentuh dimensi kognitif, afektif, dan moral peserta didik secara seimbang. Bagaimana dia paham, bagaimana dia mengerti, kemudian dia bersikap dari apa yang mereka sudah pahami tersebut. Ini tentunya bukan tidak berdasar. Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Teman-teman semua, dalam ayat ini, dalam Quran surat An-Nahl 125 ini, ada ungkapan wal mau'idotil hasanah, yaitu nasihat yang baik. Dalam teks awalnya disebutkan, ajaklah olehmu. Ini kalimat perintah, kalimat amar. Saat Anda mengajak, berdakwah, Anda mengajak mereka memahami Islam, memahami ajaran Rasulullah SAW, ajaklah ilas sabili rabbika, terhadap jalan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil hikmah, dengan jalan hikmah, dengan jalan logika berpikir yang lurus, yang komunikatif, wal mau'idotil hasanah, dan dengan nasihat yang baik dan menyentuh hati. Ini intinya. Jadi Al-Quran sudah menunjukkan pada kita bahwa kalau kita berdakwah, kalau kita mendidik, kalau kita memberikan pesan-pesan Islam, al-mau'idatul hasanat, nasihat yang baik dan menyentuh hati. Baik teman-teman semua, hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Agama itu nasihat. Qulna, ya, aku berkata, katakan, liman bagi siapa? Qala, lillahi bagi Allah, wali kitabihi bagi kitab Allah, wali rasulihi bagi rasul Allah, wali a'immatil muslim bagi para pemimpin Islam, wa amatim dan seluruhnya. Oleh karena itu, pesan-pesannya harus disampaikan dengan baik dan menyentuh hati, karena di dalamnya ada nasihat. Kalau itu misalnya disampaikan dengan keras, di mana bentuk nasihatnya? Nasihat itu kan upaya memperbaiki sesuatu yang memang belum dianggap baik ataupun mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam. Inilah metode yang bisa diterapkan oleh guru di saat di kelas, saat mengajar. Baik, teman-teman semua. Nah, bagaimana prakteknya sekarang di kelas? Mau'idatul hasanah itu seperti apa sih ungkapannya? Di sini, di slide Anda bisa perhatikan bagaimana guru di dalam kelas sedang mengajar menyampaikan pesan-pesan Islam. Ini seorang guru menyampaikan kalimat demikian, guru membuka pelajaran dengan suara tenang dan wajah bersahabat. Ini mau'idatul hasanah. Tunjukkan wajah yang berseri-seri di depan anak. Tunjukkan percaya diri. Tunjukkan bahwa mereka itu bahagia di depan Anda semua. Anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengajak kalian mengingat satu hal. Kita datang ke kelas ini bukan hanya untuk hadir secara fisik, tetapi untuk menjemput ilmu yang akan menemani hidup kita sampai dewasa nanti. Ini ada sebuah kalimat-kalimat yang intinya mengajak anak untuk memperhatikan saat sedang berlangsung pembelajaran. Tidak mengajak anak-anak perhatikan, tapi ada sebuah kalimat yang menyentuh hati. Bagaimana akalnya dipahamkan, hatinya juga dipahamkan dengan bahasa yang menyentuh. Kita datang ke sini bukan hanya untuk hadir secara fisik, tetapi untuk menjemput ilmu. Nah, kalimat menjemput ilmu kan suatu halus. Sebenarnya intinya
harus datang perhatikan, sayang ilmu, kan seperti itu. Tapi kita ingin menjemput ilmu. Nah, bahasa Mau'idatul Hasanah ini tentunya. Yang kedua, ini seorang guru, ya, menyampaikan saat proses pembelajaran berlangsung. Setiap usaha kalian sekecil apapun tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Duduk rapi, mendengarkan dan berusaha paham, semuanya bernilai ibadah. Kalau mungkin dengan bahasa kita, dengarkan agar Anda paham. Tidak begitu. Tapi anak ditenangkan hatinya. Padahal intinya mereka harus mendengarkan. Tapi dengan kalimat Mau'idatul Hasanah, ada sebuah penjelasan yang menyentuh hati. Setiap usaha kalian sekecil apapun tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Duduk rapi mendengarkan dan berusaha paham, semuanya bernilai ibadah. Teman-teman semua, ada juga kalimat yang bisa diungkap melalui kalimat, semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi cahaya dalam hidup kalian dan membawa kebaikan, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah dan masyarakat. Penjelasan ini membawa anak menjadi sebuah fokus bahwa belajar ada kepentingannya, bahwa belajar itu diperlukannya. Dengan bahasa santun inilah, dengan metode Mau'idatul Hasanah inilah, anak menjadi sebuah kebahagiaan. Anak menjadi tersentuh hatinya. Dan ini penting. Karena besok anak pun akan dituntut untuk berdakwah juga, menyampaikan pesan Islam juga. Maka apa yang diterimanya, apa yang didengar dan dirasakannya akan dia praktekkan saat nanti anak menjadi pendidik pula. Itulah pentingnya bagaimana metode Mau'idatul Hasanah ini diterapkan di sekolah. Nah, nanti mungkin Anda bisa berlatih, ya, buat video singkat yang menunjukkan penggunaan metode Al-Mau'idatul Hasanah di kelas misalnya. Dalam situasi apapun. Dan ini bukan hanya pelajaran agama Islam tentunya. Pelajaran-pelajaran yang lain pun komunikasi Mau'idatul Hasanah ini penting. Karena kebiasaan kita mengajar secara keras misalnya, itu akan berdampak juga pada siswa. Kelemah lembutan juga akan berdampak. Itulah pendidikan teman-teman semua. Jadi sekali lagi, yang pertama, metode pendidikan Islam yang bisa diterapkan kita sebagai guru adalah metode Al-Mau'idatul Hasanah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan metode yang kedua. Yang kedua, ada yang disebut dengan metode Al-Hikmah. Al-Qur'annya tadi sudah disebutkan, ud'u ilas sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah oleh kamu sekalian, wahai Muhammad, ke jalan Tuhanmu, yaitu agama Islam, Al-Mau'idatul Hasanah, atau bil hikmah, dengan jalan hikmah. Apa itu jalan hikmah? Metode yang kedua yang bisa diterapkan oleh seorang guru saat pembelajaran berlangsung, saat proses pendidikan ini disampaikan melalui pesan-pesannya, maka metode hikmah itu menyebutkan, yaitu sebuah pendekatan penyampaian kebenaran dengan cara yang rasional. Jadi setiap yang disampaikannya kita pahamkan terhadap logika mereka. Kontekstual, memang betul-betul terjadi, tepat sasaran dan penuh kebijaksanaan sesuai dengan kondisi, tingkat pemahaman dan latar belakang peserta didik. Kalau siswa SD sesuaikan dengan pengetahuan SD tentunya. SMP, SMA pun SMA. Kita ngikuti siapa yang diajak bicara, kepada siapa kita berkomunikasi, dan juga kita pikirkan bagaimana kalimat-kalimat yang bisa menyentuh akal dan pikirannya. Itu bedanya ya. Kalau dan Al-Mau'idatul Hasanah kita sentuh, menyayat hati, menyentuh hati. Kalau Al-Hikmah itu, ya tentunya yang paling utama adalah menyentuh akal dan pikirannya. Baik teman-teman semua, metode hikmah merupakan pendekatan penyampaian nilai yang rasional, tenang dan kontekstual, dengan menekankan penggunaan logika dan penjelasan yang masuk akal. Disesuaikan dengan kondisi peserta didik serta berorientasi pada pemahaman dan solusi, bukan pada emosi, paksaan, atau penyalahan. Dalam praktek
pendidikan, metode hikmah tampak ketika guru pertama menjelaskan alasan dibalik aturan atau nilai, mengaitkan materi dengan realitas kehidupan siswa, menggunakan analogi dan contoh konkret, menyampaikan koreksi dengan argumentasi logis. Metode ini sangat relevan dengan teori pendidikan, kognitif, dan konstruktivisme yang menekankan pemahaman yang bermakna atau meaningful learning dan keterlibatan akal peserta didik. Nah, jadi kalau kita mengajar menggunakan metode ini, selalu kita menyampaikan alasan dari sebuah statement yang kita sampaikan atau materi yang kita sampaikan. Kalau kita bisa mengajarkan tentang bagaimana terjadinya hari akhir, hari kiamat, logika-logika kita sampaikan dengan pertanyaan dialog yang berkisar pada alasan-alasan. Apa sih yang disebut kiamat? Kenapa ya ada hari akhir? Coba mungkin kita sedikit berpikir. Selama ini hidup ini apakah ada perubahan ataupun tidak? Kalau dia punya sesuatu, apakah akan hilang suatu hari atau akan tetap? Akan berubah nggak masa muda kita? Akan berubah nggak hidup ini? Akan berakhir nggak? Apakah masih ada orang-orang di sekitar kita yang dulu mungkin nenek kakek kita dulu ada, sekarang tidak ada? Itulah makanya kita harus yakin terhadap hari akhir. Nah, ini ungkapan-ungkapan pertanyaan logika yang memahamkan pada akal anak, itu adalah ciri metode hikmah. Teman-teman semua, ini kita ambil contoh ya. Guru menggunakan metode hikmah di SMA. Berbicara tentang bagaimana bank syariah ini menjadi bank yang bisa jadi alternatif di samping bank konvensional, yang khususnya bagaimana kita menghilangkan yang namanya riba tentunya. Bank syariah hadir bukan sekedar karena alasan agama, tetapi juga sebagai solusi sistem keuangan yang adil dan transparan. Coba kalian bandingkan secara logis. Nah, ini kan ada kalimat sebuah upaya menggali pemahaman mereka, rasionalisasi. Ada perbedaan bunga dan bagi hasil. Jika dilihat dari risiko dan keadilannya, bagi kedua pihak bagaimana? Jika sebuah transaksi membuat satu pihak selalu untung sementara pihak lain menanggung beban, menurut kalian apakah itu adil? Nah, ini penggiringan pemahaman mereka terhadap bagaimana perbedaan bank konvensional dengan bank syariah tentunya. Baik. Selanjutnya, prinsip bank syariah seperti kejujuran, amanah, dan keadilan sebenarnya sangat relevan dengan nilai ekonomi modern. Bapak tidak meminta kalian langsung setuju, tetapi mari kita pahami dulu konsepnya secara objektif dan rasional. Nah, ini perlu. Jadi agama itu sebetulnya sesuatu yang rasional. Artinya akal itu memahami. Semua perintah-perintahnya demikian. Dalam akad mudharabah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung bersama secara proporsional. Di mana letak nilai keadilannya? Nah, ini nih pertanyaan-pertanyaan. Sehingga anak bisa menggali dan berpikir. Inilah teman-teman semua, metode hikmah untuk SMA mengajak berpikir kritis, bukan menggurui. Menyentuh logika dan nilai, bukan dogma. Memberi ruang diskusi dan perbedaan pendapat. Inilah metode yang bisa kita lewati dan kita lakukan oleh guru sebagai salah satu pemenuhan aspek metode Al-Quran, yaitu metode hikmah. Yang ketiga, teman-teman semua, metode Al-Quran, bagaimana pendidikan ini bisa berlangsung, yang ketiga adalah metode yang disebut Al-Khiwar. Ini hampir berdekatan juga sebetulnya dengan metode Al-Hikmah. Cuma perbedaannya terletak pada dialog. Yang hikmah itu terfokus pada rasionalisasi dari sebuah materi ataupun sesuatu yang dibahas. Atau disebut al-khiwar, dialog edukatif. Ini pernah Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Terusannya, qalu ataz'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima, misalnya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Demikian ayatnya. Di situ disebutkan bagaimana Allah menyampaikan pesan bahwa berencana menciptakan makhluk yang namanya Adam di dunia ini. Dan Allah menyampaikan dengan bahasa dialog. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha, kan begitu. Para malaikat itu langsung berkata, kan? Apakah engkau mau menciptakan sebuah makhluk yang selalu merusak misalnya? Nah, dialog ini merupakan sebuah petunjuk bagi kita bagaimana pesan-pesan dakwah, pesan-pesan Islam, pesan-pesan pendidikan disampaikan melalui sistem dua arah atau sistem berkomunikasi dialog. Selanjutnya juga teman-teman semua, hadis Nabi juga ada yang mengungkapkan bagaimana dialog ini disampaikan. Misalnya hadis Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal tentang hak-hak dan hamba Allah. Ya, nah ini banyak kita telusuri bagaimana Rasulullah itu berkomunikasi, bertanya jawab dengan sahabat terkait sebuah hukum. Salah satunya dengan hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini bisa jadi tugas Anda, apa bunyi hadisnya, kemudian bagaimana proses dialognya yang terjadi, dan kenapa disebutkan dialog edukatif. Ini tentunya relevan dengan pendapat Quraisy Shihab. Dialog membangkitkan kesadaran. Dengan dialog, akhirnya mereka paham. Nah, bagaimana kalau kita campur misalnya dengan Al-Hikmah? Saya kira tidak ada masalah. Ketiga-tiganya bisa aja kolaborasi, diintegrasikan. Mau'idatul Hasanah dengan Al-Hikmah, Al-Hikmah dengan Al-Khiwar. Metode hiwar adalah metode pembelajaran yang menggunakan dialog dua arah dan multi arah antara guru dan peserta didik melalui tanya jawab yang terarah untuk menuntut siswa memahami kebenaran, membangun kesadaran, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Nih, teman-teman semua, contoh kalimat dalam hiwar atau dialog edukatif. Menurut pendapat kalian, mengapa nilai kejujuran itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kamu dari kalian setuju dengan jawaban ini? Jika ada yang berbeda, silakan sampaikan alasannya. Menarik pendapatmu. Bisa kamu jelaskan lebih rinci supaya teman-temanmu paham? Kalau kita lihat dari sudut pandang lain, apakah kesimpulannya akan sama? Coba bandingkan dua pilihan ini. Mana yang lebih membawa manfaat jangka panjang? Jika kalian berada pada situasi tersebut, keputusan apa yang akan kalian ambil dan mengapa? Apakah ada contoh di sekitar kita yang mendukung pendapat tadi? Baik, dari berbagai jawaban kalian, apa kesimpulan yang akan bisa kita tarik bersama? Nah, inilah bagaimana Al-Hiwar ini. Karena ciri-ciri metode Al-Hiwar ini pertama mengandung pertanyaan terbuka, ya, yaitu sebuah pertanyaan yang tidak diarahkan jawabannya pada sesuatu hal, ya, terbuka secara umum sehingga yang menjawab punya kewenangan sepenuhnya menjawab. Mendorong berpikir kritis dan reflektif, menghargai perbedaan pendapat, menjadikan siswa subjek aktif pembelajaran. Nah, ini sekitar tentang metode yang ketiga, teman-teman, tentang metode hiwar ini. Baik, kita lanjutkan sekarang yang keempat. Yang keempat, metode yang bisa diimplementasikan adalah al-qudwatul hasanah. Artinya keteladanan yang baik. Atau kita sebut uswatun hasanah. Contoh yang baik. Ya, jelas, ini terkait dengan bagaimana relevansi antara materi yang disampaikan oleh guru dengan apa yang dilakukan oleh guru. Sehingga anak tidak hanya mendengar ucapan-ucapan nasihat, logika dari gurunya, juga dia akan melihat bagaimana keputusan-keputusan yang selalu diambil oleh gurunya. Apakah relevan atau tidak? Ini akan menjadi dasar bagaimana pendidikan ini bisa melekat pada anak, bahkan terinternalisasi pada anak. Ini berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW yang sudah sangat kita kenal.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini sesuatu yang tidak gampang, namun juga tidak susah sebetulnya. Kalau komitmen dan konsistensi terhadap Islam kita sudah melekat, saya kira apa yang diucapkan oleh guru itu akan selalu relevan dengan apa yang dilakukan. Dan ini menjadi kelanjutan bagaimana dakwah ini akan tersampaikan, bagaimana materi-materi pendidikan ini akan bisa melekat kuat pada diri anak. Karena logika mereka sudah menerima, hati mereka sudah tersentuh, dia akan melihat bagaimana contoh gurunya melewati hari-harinya menggunakan amal-amal yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu yang keempat. Baik teman-teman semua, sekarang yang kelima, metode yang dapat kita kenalkan adalah metode ta'wid. Ini salah satu metode yang sudah kita lakukan, yaitu metode pembiasaan. Bagi anak, pelaksanaan ibadah itu kadang-kadang berat. Mungkin siang hari saat istirahat dia harus sholat. Sore hari sebelum pulang dia harus sholat asar misalnya. Pagi-pagi sedang ngantuk dia harus sholat subuh misalnya. Tapi dengan adanya kebiasaan yang menurut anak itu berat, saya kira ini akan menjadi sebuah bentuk kesadaran yang terlatihkan. Gitu. Pembiasaan-pembiasaan ini. Maka guru jika ingin menjadikan Islam ini teramalkan sama anak, terimplementasikan, tidak hanya nasihat, tapi dipraktekkan melalui sebuah pembiasaan. Kalau kita menyampaikan bagaimana Islam itu sangat menganjurkan kebersihan, dengan an-nadawfatu minal iman misalnya, dengan bagaimana kita harus menghilangkan najis saat kita sholat, perlu tempat yang bersih saat kita melaksanakan sholat, maka bagaimana menjaga kebersihan ini kita bangun, tidak hanya dengan perintah-perintah atau jargon-jargon kita sampaikan, tetapi juga melalui pembiasaan. Membudayakan lingkungan yang bersih, membudayakan tidak buang sampah sembarangan. Ini metode ta'wid. Ya. Dalam surat At-Toha 132 menyebutkan wa'mur ahlaka bis-sholati fastobir 'alaiha. Nah, kemudian hadis ahabul a'mal ilallah adwamuha. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang langgeng, amal yang selalu dilakukan, continue, wa in qala, walaupun sedikit. Ya. Nah, ini hadis Bukhari Muslim. Ibnu Maskawi mengatakan akhlak terbentuk melalui pembiasaan. Nah, ini metode yang kelima. Baik teman-teman semua, sekarang yang keenam ya. Yang keenam tentang metode Quran yang bisa menjadi pedoman atau dipedomani guru saat melakukan proses pembelajaran atau siapapun yang ingin menyampaikan pesan-pesan Islam melalui metode-metode Quran. Salah satunya adalah yang keenam adalah metode Al-Kisah Qurani, yaitu kisah-kisah Qurani. Al-Quran menyebutkan dalam surat Yusuf, laqad kana fil qisasihim ibratun liulil albab. Dan bukti dalam kisah-kisah mereka itu la ibratun, sebuah nasihat, sebuah petunjuk, ibroh ya, liulil albab, bagi mereka orang-orang yang berpikir bahwa segala sesuatu kehidupan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa jadi contoh umat-umat setelahnya. Contohnya dalam kisah-kisah Al-Quran banyak sekali. Misalnya kisah Sohibul Kahfi, misalnya cerita Nabi Nuh alaihissalam. Hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan kisah umat terdahulu sebagai ibroh dalam hadis Nabi. Ya. Kemudian Sayyid Qutb, kisah menyentuh akal dan emosi. Teman-teman semua, kisah Al-Qur'ani ini tentunya sesuatu yang tidak asing bagi kita. Tetapi kita sebagai guru, saat kita menyampaikan sebuah pesan yang baik, nilai-nilai moral kepada anak, khususnya moral Qur'ani, maka pesan-pesan itu alangkah kuatnya kalau kita bandingkan dengan sebuah cerita.
Yang cerita itu diambil dari makna Al-Quran. Bagaimana kita menjelaskan anak-anak yang soleh, pemuda-pemuda yang soleh, yang berani berjuang untuk agamanya, sehingga hidupnya dikorbankan untuk totalitas, membangun kebenaran melalui sebuah cerita Sohibul Kahfi misalnya. Sehingga Al-Mau'idatul Hasanah, Al-Hikmah, juga Al-Khiwar metode sebelumnya itu dibangun, dikuatkan melalui sebuah kisah Nabawiyah, kisah Al-Quran. Bagaimana kisah ini kita kaitkan juga kisah-kisah yang terjadi sekarang, yang secara teks tidak disampaikan Al-Quran, itu juga tidak ada masalah. Karena di dalamnya ada kalimat ibroh, sebuah nasihat, petunjuk, cerita yang bisa diambil hikmah dari proses peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi dengan demikian teman-teman semua, yang keenam, metode yang bisa diimplementasikan sebagai metode Quran saat pembelajaran, saat pendidikan, yaitu Al-Qisah Al-Qurani. Silakan Anda nanti praktekkan ya di sekolah Anda ketika mengajar. Cari cerita-cerita tentang Rasulullah, cerita tentang bagaimana para nabi, dan kemudian kita ambil intisarinya, sampaikan dialog, menjadi mau'idatul hasanah, dan pahamkan secara hikmah. Insya Allah akan menguatkan hati dan pikiran mereka untuk lebih baik dan berubah tentunya. Baik, teman-teman semua, saya kira ada 6 metode yang bisa kita lakukan saat pendidikan Islam, saat pesan-pesan Islam disampaikan, ataupun saat menyampaikan sebuah pembelajaran kepada anak. Disebutkan kesimpulannya bahwa metode pendidikan Qurani bersifat integral dan humanis, yaitu sesuai dengan kepribadian manusia itu sendiri yang selalu ingin dijaga, dimuliakan. Berorientasi pada pembentukan karakter dan kepribadian, dan yang terakhir adalah relevan diterapkan dalam pendidikan Islam kontemporer saat ini. Ya, di antaranya tadi yang 6 metode itu, yaitu metode Al-Mau'idatul Hasanah, nasihat yang baik, menyentuh hati. Al-Hikmah, yaitu metode rasionalisasi. Yang ketiga adalah metode khiwar, bagaimana berdialog dan bertanya jawab. Kemudian Al-Qudwatul Hasanah, yaitu metode bagaimana kita memberikan contoh dari kebaikan-kebaikan tersebut sesuai dengan Al-Quran. Yang terakhir, ya, yang kelima adalah metode Al-Qisah Nabawiyah. Nah, 6 ini adalah merupakan metode yang ditawarkan Al-Quran. Mudah-mudahan para guru, teman-teman sekalian, bisa mencobanya dan melakukannya. Insya Allah tidak hanya menyampaikan pelajaran, tapi juga kita memenuhi kewajiban kita untuk berdakwah untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Menjadi manusia yang berakhlak sesuai dengan bagaimana Rasulullah mencontohkan. Atur nuhun, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat.